Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama, NIM 120150034 dari Prodi Teknik Geologi, asal TPB 46. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dua program sederhana yang telah saya buat untuk memenuhi tugas besar UAS mata kuliah pengantar komputer software 2 atau PKS 2. Baik, untuk penjelasan programnya kita mulai saja. Saya membuat dua program ini bersumberkan dari mata kuliah yang telah saya pelajari. Maka untuk program 1 saya mengambil dari bidang matematik dan program 2 saya mengambil bidang dari kimia. Untuk program pertama ini saya buatnya itu merupakan program terbatas hanya untuk menghitung nilai rata-rata atau mean, dan yang kedua menghitung nilai tengah atau median. Kenapa saya memilih ini? Karena yang pertama, saya telah mempelajari materi ini pada mata kuliah dasar matematika dasar 2 pada bab statistika deskriptif. Dan menurut saya sebenarnya banyak lagi yang bisa saya buatkan program, tapi saya hanya di sini membuat program terbatas hanya untuk rata-rata dan nilai tengah. Diharapkan dengan adanya program ini, saat mencari rata-rata atau mean ataupun nilai tengah atau median, kita tidak perlu mengotak-atik lagi kalkulator. Jadi langsung saja bisa menggunakan program. Makanya saya mengambil program untuk menghitung rata-rata atau mean, yang kedua nilai tengah atau median. Langsung saja penjelasannya. Yang pertama itu pada baris awal biasa pada program C++ merupakan ada ini inisial pagar input IOStream dan using namespace std. Ini merupakan sebuah awalan yang umumnya ada pada C++. Ini supaya memudahkan pengguna agar pada saat menuliskan cin atau cout kita tidak menuliskan std berulang kali, std. Makanya dia headernya menggunakan pagar include IOStream dan using namespace std. Terus integer main ini merupakan sebuah perintah atau awalan untuk menjalankan suatu program itu. Terus ada ini blok pembuka ini artinya skop pembuka ini nanti akan memuat semua perintah-perintah yang akan dijalankan pada program. Selanjutnya pada ini cout ini nantinya akan tampil di layar pengguna. Yang cout pertama ini akan tampil di layar pengguna rata-rata atau mean, yang kedua nilai tengah atau median. Nantinya ini sebuah instruksi, pengguna ini boleh memilih yang mana, apakah mau memilih nomor 1 ataukah nomor 2. Terus pendeklarasian integer pilihan dan urutan. Terus nanti out lagi akan muncul dari pengguna boleh nih milih nomor berapa yang akan dimasukkan. Maka akan in pilihan ini dimasukkan pilihannya setelah dideklarasikan tadi. Selanjutnya adalah jika yang dimasukkan oleh si pengguna adalah angka 1, maka nanti kan program akan menjalankan nilai rata-rata dari suatu jumlah sampel yang telah dimasukkan. Maka sebelum itu nanti akan ditanya dulu oleh si program, banyaknya jumlah yang data dimasukkan itu ada berapa. Maka sebelumnya dideklarasikan dulu integer n. Terus ada cout lagi, nanti akan muncul dari pengguna banyaknya jumlah data yang akan dimasukkan. Terus dimasukkan lagi n yang telah dideklarasikan. Selanjutnya apabila memilih pilihan 1, maka nanti si program akan menjalankan program tentang menghitung rata-rata atau mean. Nanti di sini dideklarasikan float, jumlah, dan rata-rata. Float ini berfungsi sebagai suatu wadah agar bisa menampung bilangan atau data yang bersifat pecahan atau desimal. Jadi agar bisa masuk ke angka desimalnya. Kalau memilih nomor 1 kan akan menghitung rata-rata atau mean. Maka for integer is dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, nanti si jumlahnya ini akan merupakan penjumlahan dari jumlah ditambahkan dengan nilai i-nya. Maka rumus dari rata-rata merupakan jumlah dibagi
banyaknya sampel yang dimasukkan, nanti akan muncul rata-rata atau mean yang dicari itu berapa. Ini merupakan sebuah inisialisasi biar rapi gitu, biar nanti kata selanjutnya itu ada di baris selanjutnya, nggak di pinggirnya, jadi biar rapi. Terus yang kedua ada else if. Apabila si pengguna memilih program yang kedua, nilai tengah atau median, maka nanti akan menghitung nilai tengahnya. Tetapi sesuai dengan teori matematika, pada teori umumnya, sebelum menghitung nilai tengah itu kan akan diurutkan terlebih dahulu bilangan yang paling terkecil sampai dengan yang terbesar agar bisa dicari nilai tengahnya. Makanya sebelum dicari nilai tengah, di sini programnya akan memproses terlebih dahulu pengurutan bilangan. Jadi kalau misalnya nilai I lebih besar dari nilai J, nanti akan dibalik. Maka nilai yang dibalik itu merupakan nilai urutannya. Maka ini merupakan percabangan besaran dari baris 26 sampai 33. Kalau yang ini percabangan. Setelah didapatkan urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar, akan dihitung nilai mediannya. Yang sama ya, median ini float. Jadi biar masuk angka desimalnya. Nah, tapi ada syaratnya. Apabila si bilangannya habis dibagi 2 atau bilangan tersebut genap, maka median itu rumusnya merupakan nilai tengah ditambah nilai tengah selanjutnya dikurangi 1 dibagi 2. Terus apabila si mediannya itu, si nilai yang dimasukkan itu merupakan nilai bilangan ganjil, maka si mediannya itu merupakan nilai yang ada di tengahnya sendiri. Maka akan muncul nanti cout lagi di layar pengguna, muncul di nilai tengah atau nilai medianya bernilai berapa. Kalau misalnya kita memilih di luar ini 1 atau 2, maka program akan memunculkan tulisan nilai inputan yang Anda masukkan tidak valid. Ini return error ini nanti kalau misalnya ini diulang lagi, dia akan kembali ke program awal ke sini. Sekarang kita coba programnya. Misalkan kita milih nomor 1. Itu merupakan program yang akan menghitung rata-rata atau mean. Kita masukkan nih, ditanya berapa banyakkah jumlah data yang dimasukkan itu ada berapa. Misalnya kita memilih 4. Kita masukkan misalnya 2, 4, 6, 8. Maka akan muncul rata-rata atau meannya berapa. Terus kalau misalnya kita memilih yang nomor 2, nilai tengah atau median, misalnya jumlah yang akan dimasukkan data itu merupakan 5 jumlah sampelnya. Kita masukkan acak misalnya 7, 4, 9, 0, 1. Nah, maka si program itu akan mengurutkan terlebih dahulu urutan bilangan yang paling terkecil sampai dengan paling terbesar. Maka diurutkan 0, 1, 4, 7, 9 dan akan diperoleh nilai tengah atau medianya bernilai 4 gitu. Untuk flowchartnya ini bentar. Untuk flowchartnya bentar, cari dulu. Untuk flowchartnya sama, ini hanya dipindahkan ke dalam bentuk diagram alir. Ini nanti akan muncul output di layar pengguna, terus dimasukkan integer pilihan dan integer urutan. Nanti akan keluar kembali pilihan, maka diinputkan pilihannya, berarti yang isi n tadi kan inputannya. Terus output kembali banyaknya jumlah data yang akan dimasukkan berapa, di input n-nya. Di ini dideklarasikan real array-nya tadi, array-nya. Terus kalau misalnya sudah diinputkan, nanti akan masuk ke percabangan. Kalau misalnya pilihannya benar, misalnya memilih pilihan 1, maka dia akan menghitung rata-rata. Kalau misalnya dimasukkan yang benar kembali itunya, maka nanti akan dihitung seprogram. Rata-rata merupakan rumusnya jumlah dibagi n, maka akan keluar outputan hasil dari rata-rata atau meannya. Akan keluar rata-ratanya berapa. Kalau misalnya memilih pilihan 2, kalau benar dia akan masuk ke sini ke true. Nanti dimasukkan
urutan tadi jumlah sampelnya berapa, dimasukkan datanya berapa, lalu akan diurutkan, maka akan masuk ke percabangan bersarang ini. Kalau misalnya nilai I lebih besar dari nilai J, maka akan diurutkan nilai yang terbesar, nilai terkecil sampai dengan nilai yang terbesar. Maka nanti akan output dari medianya. Kalau misalnya medianya ini nilainya genap, maka rumusnya nilai yang tengah ditambah nilai tengah dikurangi 1 dibagi 2. Lalu kalau misalnya salah atau si medianya ini merupakan bilangan ganjil, maka si medianya itu merupakan nilai tengahnya sendiri. Maka nanti akan muncul outputannya itu nilai tengah atau medianya bernilai berapa. Nanti akan muncul di layar pengguna nilai medianya berapa. Lalu program selesai sini. Untuk program yang kedua dari bidang kimia, saya mengambil dari materi sel elektrolisis, di mana ada bagian pada penulisan reaksi sel elektrolisis yang terjadi pada katoda itu kan bergantung kepada jenis kationnya. Nah, si jenis kationnya itu ada yang bergantung kepada logam aktif, apakah dia 1A, 2A, Al, atau Mn. Kalau misalnya dia merupakan logam aktif golongan 1A, 2A, Al, Mn, maka nanti di situ penulisan reaksinya merupakan air yang tereduksi. Tetapi kadang kita lupa akan unsur-unsur yang termasuk golongan 1A, 2A itu apa. Nah, agar tidak keliru, makanya saya membuatkan program ini. Jadi akan mempermudah kalau misalnya kita tidak tahu ini golongan berapa, kita masukkan. Oh, ternyata ini merupakan 1A atau enggak golongan 2A, maka nanti yang akan dituliskan merupakan reaksinya yaitu air yang tereduksi. Nanti kita bisa tahu nih unsur yang dimasukkan itu golongan 1A atau 2A atau bukan gitu. Jadi seperti itu latar belakang kenapa saya memilih program nomor 2 ini. Lalu seperti biasa ini seperti awalan tadi yang program pertama, agar include IOStream using namespace std ini sebuah awalan header yang ada pada umumnya pada aplikasi atau program C++ untuk mempermudah nanti saat penulisan in dan out ini agar tidak menulis std kembali. Lalu integer main ini sama seperti awal tadi, merupakan suatu perintah atau awalan untuk menjalankan suatu program. Ini blok terbuka akan memuat skup semua perintah yang ada di program ini. Dideklarasikan integer a sama dengan 1, deklarasi kembali string s dan x. Ini pendeklarasian kembali string array n golongan 1a ini jumlahnya 6 dengan indeksnya 0, 1 sampai 5 ini. Terus ini juga sama string array golongan 1a, string n golongan 2a ini array juga. Ini merupakan pendeklarasian string array. Lalu ini akan masuk ke percabangan atau while. Ini akan masuk apabila yang dimasukkan ini si a-nya ini bernilai lebih dari 0. Lalu dideklarasikan integer y sama dengan 0. Ini cout ini akan muncul di layar pengguna. Nanti akan di layar pengguna akan muncul. Program ini merupakan program terbatas untuk menentukan unsur termasuk golongan 1A atau golongan 2A. User diminta untuk memasukkan unsur kimia yang akan dicari golongannya. Program akan mengeluarkan output beserta unsur yang akan dicari beserta nama unsurnya. Nah, akan diberikan contoh ketika menginputkan unsur ada misalnya Li atau lithium ini. Nah, nanti akan muncul kembali, silahkan masukkan unsur yang akan dicarinya. Maka akan dimasukkan in S ini yang tadi setelah dideklarasikan. Lalu kalau misalnya ini kan variabel yang digunakan I, dia akan berhenti apabila kurang dari 6. Misalnya yang dimasukkan itu merupakan anggota dari array golongan 1A ini, maka nanti akan muncul di layar unsur yang dimasukkan merupakan unsur golongan 1A yang bernama apa. Kalau misalnya yang dimasukkan adalah dari array anggota array 2A, maka nanti akan muncul unsur yang dimasukkan merupakan unsur golongan 2A yang bernama apa, yang merupakan anggota dari array
n golongan 1A ataupun string n golongan 1A ataupun string n golongan 2A. Nah, kalau misalnya kita memasukkan unsur yang tidak ada yang telah dideklarasikan, if y sama dengan 0, maka nanti program akan mengeluarkan keluaran senyawa yang Anda masukkan bukan merupakan golongan 1A ataupun golongan 2A. Tuh. Terus akan muncul kembali jika user ingin mencari kembali unsur yang lain. Kalau misalnya ketik ya, nanti kita akan kembali ke awal. Kalau misalnya kita ketik tidak ataupun apapun itu, maka akan muncul program ini telah berakhir. Gitu. Kita coba saja programnya. Nah, program ini merupakan program terbatas untuk menentukan unsur termasuk golongan 1A ataupun golongan 2A. User diminta untuk memasukkan unsur kimia akan dicari golongannya. Program akan mengeluarkan output beserta unsur yang akan dicari beserta nama unsurnya. Contoh, ketika kita mau menginputkan unsur adalah Li. Misalnya kita akan mencari di golongan 1A. Misalnya kita akan mencari natrium, misalnya Na. Nah, unsur Na merupakan golongan unsur 1A yang bernama natrium. Benar kan? Misalnya kita ingin mencari lagi ya. Misalkan kita akan mencari di golongan 2A. Misalnya apa ya? Misalnya Ba. Ba itu kan merupakan barium. Nah, unsur Ba merupakan unsur golongan 2A yang bernama barium. Benar. Kita akan masuk lagi. Misalkan kita memasukkan unsur yang di luar golongan 1A, 2A. Misalkan unsur helium. Misal helium ini kan kalau nggak salah itu dia 8A. Kita cari. Nah, senyawa yang Anda masukkan bukan merupakan golongan 1A ataupun 2A. Jadi benar ya, helium ini kan kalau nggak salah dia 8A. Jadi senyawa yang Anda masukkan bukan merupakan golongan 1A ataupun 2A. Ketik ya jika user ingin mencari kembali unsur yang lain. Misalnya kita ketik tidak. Nah, maka akan muncul program ini telah berakhir. Seperti itu. Untuk flowchartnya sama seperti tadi. Ini keluaran-keluaran output yang akan muncul di layar pengguna. Program ini merupakan program terbatas untuk menentukan unsur termasuk golongan 1A ataupun 2A. User diminta untuk memasukkan unsur kimia yang akan dicari golongannya. Output lagi, program akan mengeluarkan output berupa unsur yang akan dicari beserta nama unsurnya. Output kembali, contoh ketika menginputkan unsur adalah Li. Lalu ada output kembali, silahkan masukkan unsur golongan yang akan dicari. Maka dia akan diinputkan S kan, tapi sebelumnya dideklarasikan dulu integer A dengan integer string X dan S, lalu dideklarasikan kembali string array N golongan 1A, golongan 1A, string array N golongan 2A, string array golongan 2A. Nah, kalau misalnya dia lebih besar dari 0 kayak tadi saya jelaskan, dia akan masuk ke percabangan. Kalau misalnya benar, misalnya kita masukkan itu golongan 1A gitu, maka benar kan, nanti dia akan masuk ke true. Kalau salah dia akan diuji ke golongan 2A. Benar apa salah? Kalau salah kembali berarti dia kembali ke sini. Maksudnya akan lanjut ke sini. Ke golongan yang Anda masukkan bukan merupakan golongan 1A ataupun 2A. Nanti ketik ya, kalau misalnya dia ingin mengecek unsur lain, kalau misalnya kita ketik ya, maka nanti akan mengulang ke awal. Kalau misalnya kita mengetik tidak, maka program akan berakhir. Seperti itu penjelasannya. Demikian penjelasan atau presentasi dari program sederhana yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan ataupun terdapat kekeliruan materi dalam saya menjelaskan program tadi. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.